أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara ngobrol bareng Bang Santri. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam. Sudah lama kita tidak berjumpa. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita berjumpa. Semoga abang-abang masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin amin. Lancar puasanya Muhammad kemarin? sehat. Oh lancar. Lancar ya. Lancar. Keren nih Danu nih. Ya Bang ya? Kembar ya. Iya. Beda bapak beda ibu. Ya kali ini buat teman-teman sahabat ngobras kali ini luar biasa, kita kebetulan duduk bareng sama, mungkin sebelum panjang lebar kita bisa kenalin dulu lah. Dengan siapa kali ini kita ngobrasnya, yaitu ada Ustadz Sulaiman. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami sangat berbahagia kedatangan Bang Amar ya. Iya. Kedatangan Bang Amar beserta tim, ya alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke sini. Alhamdulillah. Ya tadi sudah dibahas sebagai perkenalan, ya saya biasa dipanggil Sule. Sule ya, Atau bukan begitu. Enggak pakai begitu, tapi ya kita bukan nama apa ya, bukan nama samaran, tapi memang ada Sulaiman. Ada yang manggil depan Sule, Kayak gitu. ada yang manggil belakangan Sulaiman. Ya, begitu. Oke, siap Kakak. Oke, dengan Ustadz Sulaiman atau Kakanda Sulaiman. Iya. Biasa dipanggil Ustadz Sule gitu kali ya. Betul. Oke. Asal jangan sudah sesuai jangan. Oh, bahaya itu mah. Nah, kebetulan sekali lagi ada abang kita nih yang luar biasa, memiliki ciri khas yang cukup menarik, karena setelah kumis biasanya ada jenggot ya. Ya Kakanda bisa disilakan perkenalkan terlebih dahulu Kakanda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dikasih sehat, bersilaturahmi. Iya. Dalam majelis ini. Perkenalkan saya ya sering disebut ya Abu ya? Bukan. Dari adiknya, dari Kakanda Ustadz Sulaiman. Ya berarti Adinda. Ya, Adinda Yuda Asyarkawi. Itu lebih dianggapnya dengan nama panggilan ataupun Yuda Asyarkawi. Oke. Ya. Biasanya dipanggil sama teman-teman Abang Yuda. Iya, Abang Yuda gitu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan terima kasih sudah memperkenalkan kepada teman-teman sahabat ngobras. Sebenarnya untuk segmen kali ini kita sebenarnya pengen ngopi bareng aja. Alhamdulillah. Cuman biar ngopi barengnya tetap ada manfaatnya, makanya akan kita upayakan lontarkan pertanyaan yang bersifat penuh dengan makna di dalam ibadah gitu. Boleh ya. Ya Ustadz, karena terkait dengan ibadah ya Ustadz ya. Mungkin dari saya pribadi pun melihat ibadah ini sangatlah krusial dan sangat memang harus benar-benar baik dalam membacanya gitu. Termasuk salah satu daripada rukun yang saya ketahui seperti itu, yaitu ibadah sholat yang sering kita laksanakan dalam sehari bisa 5 waktu gitu. Nah, ada kedudukan membaca Fatihah di dalam sholat itu, Ustadz. Nah, mungkin bisa Ustadz jelaskan lah dari Fatihah di dalam sholat itu seperti apa pentingnya
atau memang masuk kepada rukun atau seperti apa Ustadz gitu? Ya, baik. Sahabat Ngobras. sahabat ngobras yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ya bincang-bincang ngobras kita. Benar, sambil Ustaz. kita ngopi dalam Benar. kesempatan ini, kita mau ngebahas surat Fatihah ya. Sebetulnya surat Fatihah ini adalah surat yang boleh dikatakan merupakan dari inti dari Al-Quran itu sendiri. Oke. Bahkan julukannya pun sebagai Ummul Qura. Berbicara ketika Fatihah itu kedudukan di dalam sholat, ya memang betul. Benar Di ya? dalam rukun. Bahkan ya kalau kita mungkin sengaja untuk menyebutkan rukun sholat secara urutan gitu ya, mungkin rada rumit ya. Kebetulan anak-anak yang belajar di sini kita buat satu irama, ya diantaranya rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya, terus sampai masuk yaitu Fatihah. Keempat harus membaca Fatihahnya dengan tardil sesuai hukum tajwidnya. Nah, ini dia di sini. Bahkan dalam satu hadis dikatakan oleh baginda Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang, tidak dikatakan orang itu sholat apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi betul apa yang dikatakan tadi, ya, yang dikatakan Bang Amar tadi betul. Ya, sahabat ngobras, bahwa ya Fatihah itu adalah merupakan rukun sholat. Apabila tidak ada di dalam sholat kita bacaan tersebut, ya maka dipastikan sholat kita gagal atau tidak diterima. Berarti dalam membaca Fatihah pun juga perlu hati-hati dan sangat harus benar berarti betul. ya. Hati-hati, namanya tuh tartil gitu kan. Enggak asal-asal. Enggak asal-asalan. Seperti alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak seperti itu ya. Begitu. Ada tata cara dan Betul. luar biasa sekali. Mungkin itu salah satu apa ya buat teman-teman sahabat ngobras yang tidak boleh dilalaikan ya. Bahkan menjadi suatu rukun, dan itu harus memang benar-benar dipelajari dengan matang berarti ya Ustaz ya. Nah, terkait dari bacaan Fatihah tersendiri itu kan surat Fatihah memiliki 7 ayat ya. Benar di dalam surat ya Ustaz ya. Kalau Fatihah itu ada nggak sih tingkat huruf yang memang sulit untuk dibacakan gitu Ustaz? Sebetulnya dikatakan sulit, ya memang semua huruf hijaiyah itu ya sulit. Sulit ya. Karena di dalam kita membaca Al-Quran itu ada namanya makhorijul huruf. Oke. Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf, nggak asbun, nggak asal bunyi. Oke, siap. Kalau seandainya asal bunyi, misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, asal bunyi tidak sesuai dengan makhorijul huruf, maka bisa ditiru sama burung. Assalamualaikum, gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sair. Iya. Jadi kalau seandainya, ya itu tadi berarti burung bisa niru bunyi, tapi belum tentu bisa niru makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu harus dipelajari. Nah, makanya tadi terkait apakah di bacaan suratul Fatihah itu ada bacaan-bacaan yang sulit? Ya semua huruf hijaiyah itu sulit. Maka dari itu pantas orang tua kita nyuruh kita ngaji itu dari kecil, mumpung lidahnya masih lemes gitu kan, masih bisa dibelokin ke kanan ke kiri, masih bisa ketemu bacaan yang pas pada nantinya. Sebab kalau ketika belajar udah dewasa ya sulit juga. Kaku ya, lidah kaku ya. Lidah kaku. Betul. Sama pikiran udah kebagi banyak. Waduh, pikiran udah jangan dikata Bang Amar. Udah banyak sekata ya. Betul. Mikirin beras. Gitu. Tapi jujur ya, ini kita kan terkait sholat. Sholat itu kan, rukun sholat itu kan membaca Fatihah ya. Benar. Percaya nggak Bang Amar, sholat itu bisa membuat otak kita lebih cerdas dari sebelumnya. Bisa. Kok bisa? Ketika Gimana? Allahu Akbar, kunci motor nih lupa. Kecerdasan meningkat Bang Amar. Apa-apa yang kita lupa bisa ingat di dalam sholat. Luar biasa Bang Amar. Jadi bisa nggak kalau misalkan kita lupa tiba-tiba, lupa dikunci di mana? Kita ngambil udu aja nih kita sholat. Coba pasti kecerdasan meningkat. Ingat. Iya.
itu kan berarti kan di semua huruf itu oke lah kita anggap huruf itu tidak mudah dalam mengeluarkan bunyinya ya. Tetapi kan di setiap kesulitan pasti ada yang lebih sulit lagi untuk diucapkan, misalkan dari huruf-huruf tertentu gitu. Ya, baik. Nah, di dalam pengucapan huruf-huruf yang sulit pada bacaan suratul Fatihah, maaf sebelumnya ya, kan tadi kita ada kaitannya dengan makharijul huruf. Benar. Secara garis besar makharijul huruf itu atau tempat keluarnya huruf hijaiyah itu terbagi 5 tuh. Oke. Terbagi 5. Ada yang di huruf ada al-khalqi, tenggorokan, kemudian ada al-lisan, ada huruf yang di lisan. Kebetulan kemarin juga ya kita ngebahas tentang huruf-huruf yang ada di tenggorokan seperti halnya aha pangkal tenggorokan, aha tengah tenggorokan, goho ujung tenggorokan, itulah huruf khalqinya. Terus ada yang di lidah, ada yang di lisan, ada yang asyafatain di bibir. Makanya ada sebutan manisnya di bibir saja. Karena memang penyebutannya ringan, hurufnya ba, ma, fa, ya. Wah, itu hurufnya sangat ringan. Sedangkan di huruf-huruf yang lain, ini yang berat itu diantaranya penyebutan huruf bo. Terus kemudian, ya apa ya, huruf-huruf yang ada sedikit ada getaran-getaran atau hentakan-hentakan. Benar. Yang biasa disebut dengan huruf bertasydid. Ilustrasinya begini, kita jalan lewat kedaungkam, tahu kan? Tahu. Kita jalan normal ngegajlug. Oke. Ada berapa gajlugan tuh? 7 gajlugan dalam setiap rentetannya itu ya kan? Tapi tiba-tiba Bang Yuda dia jalan situ nggak ngegajlug. Aneh nggak kira-kira? Aneh lah. Aneh. Nganggang motornya berarti. Berarti orang yang baca Fatihah pada bacaan-bacaan bertasydid tidak dibaca, yaitu seperti lewat gajlugan tapi Dihantam terus. iya dia nggak ngegajlug dia. Gitu. Iya. Berarti memang tetap ada huruf yang sulit ya, termasuk tadi yang mengeluarkan seperti ada getar-getaran ya. Jadi seperti huruf dot. seperti halnya tadi, ketika ada gajlugan maka dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nggak pakai gajlugan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kan sama. Iya. Didengar pun kurang enak. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman nih, jadi hal-hal yang kecil itu ternyata memang fatal ketika memang kita salah dalam pengucapan Ustaz dalam sholat ya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin saya bisa bergeser kepada abang kita nih. Silakan. Bang Yuda, saya akan sedikit nanya sedikit boleh ya Bang ya? Ada kesalahan umum biasanya pada saat membaca Fatihah yang sering mungkin kita teman-teman yang lain juga sering mendengar ketika seseorang imam atau siapa itu ketika sholat tapi tidak mentasjidkan dari bacaan suratul Fatihah. Contohnya yang harusnya dibaca menggunakan tahjid dengan bunyi iya, kali-kali dia membaca kedengarannya iya. Gimana itu Ustadz? Jangan Ustadz, manggilnya abang aja. Oh iya abang. Biasa, ya. Iya siap abang. Abang aja supaya lebih akrab. Iya gitu, benar. ya. Kalau enggak Adinda nggak apa-apa. Karena memang udah kebiasaan tuh Ustadz. Jangan. Belum layak. Tadi nggak Ustadz, ini kakak kita, kakanda baru, kakanda Ustadz, ya kan? Gitu. Oke. Baiklah, terkait masalah Fatihah di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya ada beberapa seseorang mengucapkan lafaz ada yang kedengaran seperti itu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian tidak ditasdidkan sama yang baca itu, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tentu saja merubah lafaz dan makna gitu kan. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita menyembah kepada Allah. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dau'us samsi, kita menyembahnya kepada matahari gitu. Kalau kita mendekatkan menyembahnya kepada matahari, kita bisa kupur, menimbulkan kekupuran, gitu Bang Amar. Dari penyebutannya lafaz aja bisa merubah makna gitu, Bang Amar. Seperti itu. Hal yang kecil bisa fatal berarti. Bisa fatal. Luar biasa. Sangat. Dan bagaimana ketika misalkan seseorang merubah hurufnya gitu, Ustadz Sulaiman, coba bisa dijelasin nggak? Ketika seseorang yang seharusnya membaca hurufnya itu waladhdallin, ini dia bacanya menggunakan jadi waladhdallin. Bagaimana Ustadz? Kalau kita perhatikan secara
pendengaran ya, memang hampir ada kemiripan Benar. antara huruf zo dengan huruf bo gitu kan, secara pendengaran. Tapi dia itu sebetulnya kalau dalam makhraj itu berjauhan, karena ini berkaitan dengan huruf ikhfa. Jadi huruf ikhfa itu ada huruf yang dekat, ada huruf yang jauh, ada pertengahan. Sedangkan huruf yang berdekatan makhrajnya itu adalah di antaranya adalah huruf ta, da, dan tadapo. Huruf dan huruf to itu berdekatan. Nah, yang pertengahan itu adalah ya huruf-huruf yang tadi itu, yang berada di lisan tadi semuanya. Nah, kalau kita perhatikan ketika kita menyebutkan huruf zo, dia kurang lebih berada di ujung lisan, kemudian menempel pada langit-langit atas, sedangkan huruf do berada di perut lisannya dia. Makanya huruf do agak sedikit miring. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedangkan kalau zo nah, jadi di situ udah keciri, udah kelihatan. Jadi yang satu huruf do itu berada di perut lisannya, sedangkan huruf zo-nya itu berada pada kurang lebih di ujung lisannya tersebut. Oke. Penting kita mengetahui titik makhrijul huruf berada di mana gitu kan, biar supaya jangan kita bertukar. Kalau secara pendengaran mungkin ya bisa saja tersamarkan, tapi ketika kita cek di makhrijul huruf dia masuk ke yang mana, maka akan ketahuan gitu. Tapi dari sisi sholat itu tetap bisa dikategorikan sholat yang sah atau tidak? Jika memang kita dapati hal seperti itu. Ya sudah barang tentu tidak sah. Tidak karena, sah. Iya, karena perubahan bacaan. Bahkan maaf tidak membaca satu tasydid saja. Seperti halnya tadi ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang satu tasydidnya dibaca, yang satu tasydidnya nggak dibaca, ya salah. Menghilangkan satu tasydid saja sama saja menghilangkan satu huruf dalam bacaan suratul Fatihah. Kalau nggak salah di Fatihah itu ada 14 bacaan tasydid. Nah itu waspadain sama kita dari mulai bismillah terus sampai dan seterusnya. Jadi memang benar-benar perlu belajar terus-menerus ya. Iya. Jadi nggak semata-mata kita anggap. Makanya dulu kan kita kalau ngaji itu kan, baik itu kita mau mulai ngaji Iqra atau kita mau mulai ngaji Quran lanjutin halaman, pasti Fatihah itu selalu dibaca lagi. Boleh jadi guru kita misalkan kemarin dia difokusin bacaan Fatihahnya, mungkin nih berikutnya lagi guru kita mau fokusin bacaan di ayat keduanya, di Alhamdulillah dan seterusnya, sehingga nanti akan terbentuk karakter yang terbiasa membaca Fatihah dengan benar, karena sering dibaca. Iya. Nah, berarti kan begitu sangat krusialnya ya surat Fatihah di dalam sholat ya Ustadz ya. Nah, bagaimana hukum bermakmum nih kita nih kepada imam atau seseorang yang memang bacaannya Fatihahnya itu kurang baik, Ustadz? Coba. Siapa nih yang mau, bisa Abang Yuda atau Ustadz? Silakan. Boleh. Siapa saja. Jadi terkait kalau kita bermakmum ya, kita bermakmum kepada orang yang bacaan Fatihahnya ya boleh dikatakan kurang baik ya. Ya sebetulnya pada saat kondisi itu ketika kita mengetahui letak-letak kesalahan imam dalam membaca Fatihah gitu kan, kesalahan yang kita tahu dan sangat jelas sekali gitu kan, ya maka seketika itu kita ya tidak bermakmum, mubarokoh. Iya, mubarokoh kita. Okay. Kenapa? Karena tadi Fatihah termasuk ke dalam rukun. Jadi kita bahasanya imam itu adalah supir gitu kan. Kemudian ketika ya supirnya tersebut masuk ke jurang, iya, ya kita buru-buru lah lompat. Karena dengan lompat kecelakaan kita terminimalisir. Dibanding kita nekat ngikutin aja. Tapi nggak setia dong jadinya. Itu pertama. Iya. Mungkin kalau disosialisasi itu tidak setia. Tapi kalau soal untuk ibadah, memang harus menyelamatkan diri minimal masing-masing dulu. Benar. Oke, bagaimana teman-teman semuanya? Masya Allah, masih sehat ya, masih seger ya mata ya. Aduh. Silakan diminum dulu Abang. Masya Allah. Ya jadi begitu dari pertanyaan pertama kita sudah mendapati bagaimana esensi dari surat Fatihah di dalam sholat.
begitu sangat penting dan sangat benar-benar harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya dibaca dengan secara menye-menye atau main-main, karena resikonya adalah bisa batal atau bisa tidak sah sholat kita. Oke, mungkin boleh siapa nih yang mau mencontohkan? Saya pengen denger dong cara contohan baca Fatihah itu yang benar. Sambil saya juga mendengarkan, insya Allah syukur-syukur saya dikasih hidayah bisa merekam itu dan bacanya lebih baik gitu ya. Masya Allah. Chat, Kakanda. Iya boleh, boleh siapa dulu boleh. Ya, baik sahabat Ngobras yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tips agar kita dapat meminimalisir kesalahan di dalam membaca suratul Fatihah, terutama bagi kita yang sudah berada di masyarakat, ya paling enggak kita mengimami untuk skala keluarga kita gitu kan. Benar. Yang diantaranya adalah teruslah kita berlatih tentang bagaimana cara pengucapan makharijul huruf, dari mulai huruf-huruf yang ringan sampai dengan huruf-huruf yang sedang dan juga huruf-huruf yang sulit, terus dilatih. Jadi semakin kita berlatih maka akan mendekati pada kemahiran bacaan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau menurut saya ternyata irama itu juga dapat mengunci secara utuh bacaan kita agar berada di posisi yang benar. Beda irama terkadang beda juga kita ragu-ragu baca makhrajnya, ragu-ragu kita baca hurufnya gitu. Jadi ternyata penting juga menerapkan irama ya di dalam bacaan Fatihah kita ketika untuk menjadi imam. Bahkan kata Nabi, zainul Qur'ana bi aswatikum, bacalah Al-Qur'an dengan suaramu yang merdu. Kalau kita perhatikan kalimatnya adalah jamak gitu kan, bacalah Al-Qur'an dengan suaramu yang merdu. Berarti kita semua yang hadir di sini punya potensi suara yang merdu. Benar. Sama halnya begini Bang Amar ya. Saya bagus nyanyi di dangdut. Oke. Misal. Tapi ketika di pop saya nggak merdu, nggak bagus. Nggak dapet cengkoknya. Iya Bang Amar di dangdut nggak bagus. Di pop dapet. Di jaipong bagus. Jadi ternyata begitu. Coba deh perhatiin. Iya. Maka itulah yang disebut dengan semua orang berpotensi punya suara yang merdu. Maka dari itu sebagai kita, kalau kita ngimamin, oh saya nggak cocok nih di irama bayati. Ganti irama, di soba. Di soba nih, nggak cocok nih suara saya di soba. Di hijaz. Saya nggak cocok di hizaz, di nahawat. Tuh, makanya ada 7 irama Bang Amar. Benar. Ini yang mau dicontohkan ini irama apa ini kira-kira? Jadi ada nada-nadanya. Nah tadi tuh bener apa yang dikatakan Nabi, kita punya suara potensi yang. Ustadz boleh contohkan nada yang benar-benar menjadi favorit Ustadz saat sholat. Gimana? Benar. Iya kan? Kalau bisa mah dari nada 1 sampai 7. Waduh, itu beda versi nanti. Khusus fokus itu mah. Oh ya, nanti kita buatkan khusus 7 iya. irama langsung dari Ustadz Sulaiman. Betul. Mungkin ini yang benar-benar favorit lah pokoknya kalau sholat. Sahabat Ngobras yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa saya kalau dalam membawakan ya untuk tadarus sehari-hari atau untuk imamin, saya senang dengan nada sobah. Dia antara sedih ya, nadanya antara sedih dan punya power, punya kekuatan. Oke. Gitu ya. Oke, siap. Berikut adalah bacaan suratul Fatihah dengan nada sobah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih itulah nada soba. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Semoga ketempelan ke saya. Amin ya rabbal alamin. Luar
biasa. Tapi gini Ustaz, ada satu lagi sih permintaan. Iya, iya, iya. Jadi gini, kalau itu kan versi sholat fardu biasa nih. Makanya nadanya bisa begitu santai. Bagaimana kalau kita membaca Fatihah contoh di sholat tarawih kan begitu cepat tuh bacanya tuh. Bagaimana agar bacanya tetap baik, tetap benar, tapi dengan nada yang cepat. Seperti gimana tuh Ustaz? Oh iya iya iya. Karena itu sering kita dapati kan. Betul. Kalau tarawih apalagi kan kemarin. Bahkan pilih-pilih kadang jamaah juga. Nah kalau yang cepat oke. Iya benar-benar. Iya iya iya. Nah, coba bagaimana Ustaz? Coba Yuda, silakan Bang Marida mau silakan nggak apa-apa. Iya. Iya. Boleh satu lagi Ustaz, satu lagi. Ya baik. Jadi berikut adalah sahabat ngobras yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi imam, sudah barang tentu kita ya memakai ilmu wasol dan waqaf. Artinya bacaan tersebut bersambung. Benar. Dikarenakan ketika kita mengambil napas ya sudah barang tentu itu kan membuat tempo jadi lebih lama, lebih lambat. Jadi kita sambung bacaan-bacaan ayat dari ayat 1 ke ayat kedua dan seterusnya. Berikut adalah contoh bacaan ketika kita menjadi imam salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih 3 kali tarikan napas tuh. Oke. Coba Bang Marida bisa dites dulu. Ditambahin atau versi Bang Marida. Oh iya, bacaan sholat Bacaan sholat fardu boleh, Bang Marida dong. Kasih juga dong ilmunya ke saya dong, biar teman-teman Baik, saya akan tahu. coba ya di imam sholat biasa aja ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Iya, kadang-kadang suka yang merendah ini kadang. Lama-lama makin rendah. Makin tenggelam dong. Terus malu-malu kucing. Merendahlah sebelum direndahkan ya. Ini makin merendah, makin gerbang. Waduh. Ya Ustadz, begitu baik bacaan tadi yang sudah saya dengarkan. Untuk mendapati bahasa atau bacaan yang baik seperti itu, ada nggak tuh teknik atau metode yang Ustadz mungkin ajarkan kepada santri-santri dalam membaca Quran? Ya. Ya diantaranya tadi ya, diantaranya adalah berlatih makhrajul huruf. Kenapa harus berlatih? Ya karena bisa, karena terbiasa. Contoh misalkan kita ajarin nih dia membedakan antara huruf alif dengan ain. Kalau saya gampang, simple nih, Amar. Kalau huruf A saya ilustrasiin kayak kita teriak. Ini apa ngeluarin gitu. A. Sedangkan kalau ain masuk ke dalam A. Nah iya tuh. Beda tuh ternyata. Iya. Ayo coba. Terus dipakai irama A I U A. A I U A. U an ani a na minal mu i
mu a an ani a. Kalau di situ misalkan a i u a, nah berarti kecampur antara alif dengan ain. Jadi di situ bisa. Nah kalau ain ya pasti semua ngeden semua. A i u a, Iya. a i u a u an ani a na minal mu'i. Nah dia nanti kalau huruf ain ketika bedanya, kalau alif hidung dipencet Bang Amar nih, dipencet kita baca alif a i u a i u a. Tapi kalau ain pencet hidung, coba baca ain. Iya. Nah, apa yang terjadi? Madet ngempos. Dari situ udah kebukti tuh. Nggak bisa dibohongin makhrajul huruf. Mau keluar dari mana dia? Luar biasa sekali teman-teman. Luar biasa sekali. Oke. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Marida. Sedikit banyaknya kita sudah sharing di acara ngobras ini ya. Semoga obrolan pada malam hari ini banyak manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Khusus buat saya pribadi, Masya Allah, buat saya juga. umumnya buat teman-teman sahabat ngobras yang selalu setia menyaksikan video ini, dan buat teman-teman mungkin sebelum closing ada yang mau disampaikan, abang-abang silakan, mau pesan-pesan kepada sahabat ngobras. Baik, kepada sahabat ngobras ya, terutama barangkali sahabat ngobras yang memiliki anak di usia-usia sekolah dasar, agar supaya lebih diperhatikan lagi putra-putrinya dalam membaca Al-Quran. Sebab di usia-usia tersebut, di usia-usia sekolah dasar, ketika dia belum bisa mendapatkan bacaan Al-Quran yang baik, dikhawatirkan ketika dia ke sekolah lanjutan atau tingkat SMP, SMA dan seterusnya, dikhawatirkan kesulitan dia untuk bisa membedakan makhrajul huruf. Kenapa? Ya karena juga godaan-godaannya sudah banyak, terus kemudian juga semangat belajar Qur'annya kalau bukan di pesantren pasti menurun bacaannya. Benar. Akhirnya kualitas bacaannya cuma segitu-gitu aja. Barangkali itu saja pesan saya. Oke, terima kasih banyak Bang Marida, Ustaz Sulaiman. Next akan kita buat part yang lebih panjang lagi jika memang ada waktu dan kesempatan untuk kita bersama kembali. Ya Rabbal. Buat teman-teman sahabat ngobras, jangan lupa terus support dan dukung channel Al-Isliyah Official dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.